Halo semua, apa kabar kalian? Ya, gue harap kalian baik-baik saja. Pada video kali ini, gue akan membahas seluruh alur cerita film yang berjudul The Soulmate. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini akan menceritakan perjuangan sosok arwah polisi yang ingin memecahkan suatu kasus serta menyelamatkan kekasihnya. Yang tentu saja ia dibantu oleh temannya yang merupakan seorang manusia. Penasaran dengan alur ceritanya? Mari simak video ini sampai habis. Di awal kita akan diperlihatkan seorang polisi muda nan tampan bernama Tae-jin yang sedang mengejar maling sampai ke tepi dermaga. Diceritakan Tae-jin memiliki seorang kekasih yang sangat galak terhadap dirinya. Ia bernama Hyun-ji. Meskipun begitu, sebenarnya Hyun-ji sangat perhatian kepada Tae-jin. Di tempat kerjanya, Tae-jin juga memiliki seorang atasan bernama Inspektur Yang dan temannya bernama Jong-sik. Hubungan pertemanan mereka bertiga cukup erat. Hal itu terlihat ketika mereka sedang mabuk bareng. Scene berpindah. Di dalam bus terlihat seorang preman yang sedang mencaci maki seorang wanita tua. Seketika itu juga pandangan para penumpang di sana tertuju pada seorang pria berbadan kekar dan berharap ia akan menolong wanita tua tersebut. Pria itu bernama Jang-soo. Meski begitu, Jang-soo ini adalah orang yang enggan berurusan dengan urusan orang lain. Ternyata Jang-soo ini berprofesi sebagai pelatih bela diri judo. Diketahui tempat latihannya itu sedang sepi peminat dan hanya ada beberapa anak kecil saja yang ikut latihan. Namun untungnya ada seorang asisten yang setia menemani Jang-soo. Ia bernama Bonggu. Meskipun Bonggu ini bukanlah orang yang pintar. Di sela waktu latihan, Jang-soo mendapat telepon dari seorang dokter yang mengabarkan bahwa ia sudah mendapatkan seseorang yang bersedia mendonorkan jantung untuk anak Jang-soo. Usut punya usut, ternyata Jang-soo ini adalah orang tua tunggal dari seorang gadis kecil bernama Do-kyung. Diketahui Do-kyung ini memiliki penyakit jantung, sehingga membuatnya harus segera melakukan operasi transplantasi. Maka dari itu, Jang-soo melarang anaknya untuk tidak melakukan aktivitas yang bisa membuatnya cepat lelah. Cerita berlanjut, malam harinya saat Tae-jin sedang berpatroli, tak sengaja ia melihat sekelompok gangster yang sedang membawa beberapa wanita dari dermaga. Kemudian gangster itu memasukkan para wanita tersebut ke dalam mobil dan pergi dari sana. Tae-jin yang penasaran, ia pun mengikuti mobil itu. Lalu sesampainya Tae-jin di sebuah terowongan, ia menghampiri mobil tersebut. Dan ternyata pemilik mobil itu adalah Jang-soo. Di sini Tae-jin pun memberikan beberapa pertanyaan kepada Jang-soo terkait mobilnya yang telah membawa paksa beberapa wanita. Lantas Jang-soo yang merasa kebingungan, ia menjawab bahwa mobilnya hanya untuk mengantar murid-muridnya saja. Lalu karena merasa kesal, Jang-soo pun meninggalkan Tae-jin di sana. Keesokan harinya, lagi-lagi Tae-jin bertemu dengan Jang-soo yang sedang mengantar Do-kyung berangkat ke sekolah. Namun setelah sang ayah pergi, bukannya masuk ke kelas, Do-kyung malah pergi ke sebuah gudang di samping sekolahnya. Tae-jin yang melihat hal itu tampak tidak memperdulikannya dan memutuskan melanjutkan pengejarannya terhadap Jang-soo. Sampailah Tae-jin di tempat latihan judo milik Jang-soo. Ketika di sana, Tae-jin yang merasa bahwa Jang-soo adalah orang yang mencurigakan, ia pun memotret mobil dan juga wajah Jang-soo. Namun Jang-soo yang merasa tidak memiliki salah, ia pun mengusir Tae-jin dari sana. Scene pun berpindah. Saat Tae-jin sedang berbelanja, tak sengaja di seberang jalan, ia melihat kelompok gangster yang dilihatnya di tepi dermaga beberapa hari yang lalu. Esoknya pada malam hari, karena merasa curiga, Tae-jin memutuskan untuk memantau kembali tempat tersebut. Tae-jin semakin heran ketika melihat Jang-soo berada di sana. Sontak ia pun bergegas mengikuti Jang-soo dari belakang. Akan tetapi di tengah pengajarannya, Tae-jin melihat seorang wanita yang sedang dikejar oleh beberapa pria. Tae-jin juga melihat wanita itu membuang sebuah ponsel sebelum akhirnya wanita tersebut dibawa kembali masuk ke dalam. Di kantor, Tae-jin memperlihatkan isi video dari ponsel yang ia temukan sebelumnya kepada Jong-sik. Dan ternyata video itu berisi kegiatan prostitusi ilegal yang ada di tempat hiburan tersebut.
Itulah alasan mengapa wanita pada malam itu dikejar oleh beberapa pria. Singkat cerita, malamnya Jong-sik menelpon Tae-jin dan memintanya untuk datang ke suatu tempat. Di sisi lain, terlihat Jang-soo membelikan sebuah mainan untuk anaknya. Namun apesnya setelah keluar dari toko, Jang-soo dibuat kebingungan, yang mana ia tak melihat keberadaan mobilnya, serta ia hanya mendapati surat pemberitahuan bahwa mobilnya telah diderek. Di saat bersamaan, Jang-soo melihat Tae-jin yang sedang melintas di hadapannya. Sontak saja Jang-soo yang mengira bahwa mobilnya telah diderek karena perbuatan Tae-jin, ia pun mengejarnya. Dan ternyata Jong-sik menyuruh Tae-jin datang ke sebuah parkiran yang berada di lantai basement. Namun ketika di sana, ia tak mendapati keberadaan Jong-sik. Secara tiba-tiba Tae-jin diserang oleh sekelompok gangster, serta yang lebih parahnya lagi, sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi langsung menabraknya, sehingga hal itu membuat ia tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Jang-soo yang juga sedang mengejar Tae-jin, ia pun ikut diserang oleh kelompok gangster itu dengan cara memukul bagian kepala belakang Jang-soo, sehingga membuatnya pingsan saat itu juga. Secara mengejutkan, Jong-sik tiba-tiba saja muncul. Dan ternyata ia adalah seorang polisi yang bekerja sama dengan kelompok gangster itu dengan tujuan untuk mendapatkan memory card yang berada di tangan Tae-jin. Namun karena gangster tersebut membuat Tae-jin tak sadarkan diri, Jong-sik pun sedikit menyesali perbuatannya dan langsung menelpon polisi untuk meminta bantuan. Beberapa menit kemudian bantuan pun datang dan langsung mengevakuasi Tae-jin dan juga Jang-soo. Akan tetapi hal yang tak terduga pun terjadi, di mana memperlihatkan Tae-jin yang secara tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Namun sayangnya itu hanyalah sesosok arwah dari Tae-jin. Ketika di rumah sakit, Hyun-ji pun datang untuk melihat kondisi kekasihnya itu. Terlihat Hyun-ji tampak histeris ketika dokter memberitahu bahwa Tae-jin mengalami koma dan tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Tae-jin selanjutnya. Hyun-ji juga menyalahkan Jong-sik atas apa yang telah terjadi pada kekasihnya tersebut. Tak lama arwah Tae-jin pun tiba di rumah sakit. Di sini ia masih kebingungan melihat kekasih dan sahabatnya menangis. Namun saat Tae-jin melihat tubuhnya yang sedang terbaring dan tak sadarkan diri, ia pun terlihat sangat syok dan tidak menyangka dengan apa yang terjadi pada dirinya. Esok harinya, Jang-soo yang sudah tersadar, ia dikejutkan dengan kehadiran Do Kyung yang sudah menunggunya sejak tadi malam. Begitu juga dengan Bong-gu asistennya. Tak berselang lama, datanglah dua orang polisi dengan tujuan ingin menginterogasi Jang-soo serta memberitahu bahwa polisi yang bersama Jang-soo pada waktu itu sedang dalam keadaan kritis. Di lorong rumah sakit, ketika Tae-jin sedang berlari, tak sengaja ia berpapasan dengan Jang-soo. Entah bagaimana, di sini Jang-soo dapat melihat dan berkomunikasi dengan arwah Tae-jin. Lalu Tae-jin menjelaskan kepada Jang-soo bahwa ia bukanlah manusia, melainkan sosok arwah yang bergentayangan. Sontak Jang-soo yang mulai menyadari akan hal itu, ia pun langsung pingsan saat itu juga. Kemudian Jang-soo pun kembali tersadar. Lalu seorang suster menanyakan keadaan Jang-soo, apakah dirinya baik-baik saja. Karena di sini hanya Jang-soo saja yang dapat melihat arwah Tae-jin, ia pun menjadi ketakutan. Jang-soo yang sangat takut dengan arwah Tae-jin, ia pun berlari dan menghindar dari kejaran Tae-jin hingga sampailah mereka di sebuah taman. Di sini alasan Tae-jin mengejar Jang-soo adalah karena ia mengira bahwa Jang-soo bekerja sama dengan kelompok gangster yang dilihatnya pada waktu itu. Padahal sebenarnya Jang-soo hanya sedang bekerja sampingan sebagai supir pengantar tamu yang datang ke tempat hiburan tersebut. Jang-soo juga menegaskan bahwa dirinya tidak tahu apa-apa perihal sekelompok gangster yang menyerang Tae-jin. Malam pun tiba. Secara mengejutkan, Jong-sik datang menjenguk Tae-jin yang sebenarnya ia datang dengan niat ingin menanyakan tentang memory card yang ada pada Tae-jin. Namun tiba-tiba saja bos gangster menelpon dan menyuruh Jong-sik untuk secepatnya mendapatkan memory card tersebut. Kemudian Tae-jin yang penasaran dengan Jong-sik, ia pun pergi mengikutinya. Usut punya usut, ternyata Jong-sik yang tak terima dengan musibah yang dialami Tae-jin, ia berusaha membalas dendam kepada bos gangster tersebut. Akan tetapi usahanya itu dihentikan oleh seseorang. Dan pada sini terungkaplah sebuah fakta
yang mana ternyata atasan Taijin, yaitu Inspektur Yang, juga ikut terlibat dalam masalah ini. Sontak Taijin yang melihat hal itu pun sangat marah. Lalu Inspektur Yang menyuruh bos gangster itu untuk membunuh satu saksi mata yang masih hidup, yang tak lain adalah Jiangsu. Mengetahui hal tersebut, Taijin langsung bergegas menemui Jiangsu di rumah sakit, serta memberitahu jika dirinya saat ini sedang diburu oleh sekelompok gangster. Namun Jiangsu yang tak percaya dengan kata-kata Taijin, ia pun pergi meninggalkan Taijin. Di sisi lain, sekelompok gangster itu sudah tiba di rumah sakit. Dan benar saja, tanpa basa-basi dari belakang Jiangsu diserang oleh gangster tersebut. Namun beruntungnya Jiangsu berhasil melarikan diri dan bersembunyi di sebuah ruangan. Siang pun berganti malam. Ketika Hyunji sedang menemani Taijin, tiba-tiba suster datang untuk memberikan barang-barang milik Taijin. Tak disangka Hyunji menemukan surat pendaftaran menikah. Dan ternyata sebelum peristiwa naas itu terjadi, Taijin diam-diam berniat menikahi kekasihnya tersebut. Jelas saja Hyunji yang tahu akan niat Taijin pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu ketika Hyunji melihat foto mereka berdua, ia teringat kembali di mana pada saat mereka pertama kali bertemu. Yang mana pada waktu itu Hyunji yang sedang mengalami stres mengetuk-ngetuk salah satu rumah, sehingga hal tersebut mengganggu orang yang tinggal di sekitar sana. Dan ternyata itu adalah rumah Hyunji yang telah dijual kepada orang lain. Ditambah kedua orang tuanya pada saat itu juga telah meninggal dunia. Hyunji mengatakan bahwa dirinya akan mendapatkan kembali rumahnya tersebut. Kemudian tanpa sengaja Hyunji menjatuhkan memory card yang tersimpan di balik foto mereka. Sontak Hyunji berpikir bahwa mungkin memory card itulah yang sedang dicari oleh Jong-sik. Lalu Hyunji pun menelpon Jong-sik dan berniat akan memberikan memory card tersebut kepadanya. Di lain sisi, Taijin yang mengetahui bahwa Jong-sik bersekongkol dengan komplotan orang-orang jahat, ia pun panik bukan main. Di saat yang bersamaan, Jiangsu mendapat telepon dari Bonggu yang mengabarkan bahwa saat ini anaknya telah menghilang. Lalu Taijin bergegas menemui Jiangsu untuk meminta bantuan kepadanya. Namun sayangnya Jiangsu yang juga sedang ada masalah. Alhasil ia pun pergi untuk mencari anaknya tanpa menghiraukan perkataan Taijin. Secara tiba-tiba Taijin teringat waktu Do-kyung masuk ke dalam gudang yang berada di samping sekolahnya. Lantas ia pun langsung memberitahu keberadaan Do-kyung pada Jiangsu. Dan benar saja, di sana Do-kyung ditemui sudah dalam keadaan pingsan. Sontak Jiangsu yang panik pun langsung membawa Do-kyung ke rumah sakit. Di atap rumah sakit, Jiangsu menceritakan penyakit yang diderita anaknya kepada Taijin. Jiangsu juga menceritakan alasan dirinya tidak ingin lagi membantu orang lain. Dahulu 4 tahun yang lalu, Jiangsu merupakan orang yang suka membantu orang lain. Terlihat pada waktu itu saat sedang berkendara bersama keluarganya, Jiangsu melihat mobil yang ditumpangi pasangan suami istri sedang mengalami kecelakaan. Lantas ia pun langsung turun dari mobilnya dan bergegas menolong pasangan suami istri tersebut. Namun ketika sedang menolong orang lain, tak lama sebuah truk datang dan hilang kendali, sehingga menabrak mobil yang ditumpangi anak beserta istrinya. Di sini Do-kyung dapat selamat dari maut, tetapi tidak dengan sang istri. Jelas saja semenjak tragedi yang menimpanya itu, Jiangsu mulai berpikir, untuk apa menolong orang lain, sedangkan dirinya saja tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Di lain tempat, Hyunji sedang menemui Jong-sik untuk memberikan memory card itu kepadanya. Taejin yang melihat hal itu pun jelas saja sangat marah. Namun sayangnya ia tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu dengan gugup, Jong-sik mengatakan agar sekarang Hyunji harus lebih berhati-hati dalam menjaga diri. Kemudian arwah Taejin terlihat merasa kesakitan. Di saat yang sama, ternyata kondisi tubuh Taejin juga sedang menurun. Dokter menjelaskan kepada Hyunji bahwa keadaan Taejin kini semakin memburuk. Dokter juga menyuruh Hyunji untuk mempersiapkan mentalnya, yang mana itu artinya tak lama lagi Taejin akan pergi meninggalkan Hyunji selamanya.
Cerita berlanjut. Ketika sedang berjalan, secara tak diduga tiba-tiba saja sebuah mobil datang dan langsung menculik Hyunji. Dan ternyata orang yang menculik Hyunji adalah kelompok gangster yang sedang mencari keberadaan memory card yang telah Hyunji berikan kepada Jong-sik. Di sisi lain, salah satu dokter memberitahu Jang-soo bahwa keluarga pendonor jantung untuk anaknya telah membatalkan hal tersebut. Yang mana itu artinya Do-kyung harus menunggu pendonor berikutnya, yang entah sampai kapan ia harus menunggu. Tanpa disadari, percakapan mereka didengar oleh Tae-jin yang ikut berduka. Kemudian di atap rumah sakit, Tae-jin menghampiri Jang-soo dan memberitahu perihal Hyunji yang sedang diculik. Sambil berlutut, Tae-jin memohon kepada Jang-soo untuk menyelamatkan Hyunji kekasihnya. Di sini Jang-soo tidak memberikan jawaban apapun. Akan tetapi ketika Tae-jin hendak akan pergi, Jang-soo pun mengejarnya dan mengatakan bahwa ia bersedia untuk membantu menyelamatkan Hyunji. Akhirnya Tae-jin, Jang-soo dan Bong-gu mendatangi dermaga lokasi di mana Hyunji diculik. Satu persatu anggota gangster itu dapat dikalahkan dengan mudah oleh Jang-soo. Di lain tempat, salah satu anggota gangster melaporkan kepada Inspektur Yang bahwa saksi mata, yakni Jang-soo, sedang menyerang anggota lainnya. Sontak, Inspektur Yang langsung menelpon polisi patroli untuk segera datang membantunya, serta memberikan informasi palsu bahwa di tempatnya saat ini sedang ada yang membuat keributan. Di luar gudang, Jang-soo bertemu dengan Inspektur Yang bersama anak buahnya. Tanpa pikir panjang, anak buah Inspektur Yang langsung menyerang Jang-soo. Namun Jang-soo yang merupakan seorang pelatih judo tentu saja dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Setelah mereka semua dikalahkan, tak lama kemudian polisi patroli pun datang. Namun bukannya menangkap Inspektur Yang, mereka malah menangkap Jang-soo dan langsung memborgolnya. Sontak Jang-soo pun merasa kebingungan mengapa dirinya yang ditangkap. Akan tetapi beruntungnya pihak kepolisian Bareskrim langsung datang dengan tujuan untuk menangkap Inspektur Yang. Tanpa diduga, secara mengejutkan ternyata orang yang melaporkan masalah ini adalah orang yang juga bekerja sama dengan Inspektur Yang, yakni Jong-sik. Di sini Jong-sik yang merasa bersalah terhadap Tae-jin karena telah membuatnya menderita. Ia berusaha membayar kesalahannya tersebut dengan melaporkan Inspektur Yang kepada pihak kepolisian Bareskrim. Setelah itu Jong-sik pun pasrah ketika dirinya juga ikut ditangkap. Namun secara mengejutkan, pada saat Inspektur Yang hendak ditangkap, dirinya melawan dan langsung mengambil pistol milik polisi yang akan menangkapnya. Inspektur Yang juga mengancam semua orang yang ada di sana. Akan tetapi dengan sekuat tenaga arwahnya, Tae-jin berhasil menurunkan sebuah tuas yang tentu saja hal itu membuat es batu menghujani Inspektur Yang. Di saat itulah dengan cepat Jang-soo berlari menghampiri Inspektur Yang dan langsung membantingnya. Setelah semuanya sudah beres, dengan bantuan Tae-jin akhirnya Jang-soo dapat menyelamatkan Hyunji yang sedang disekap. Kemudian mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya di rumah sakit, Tae-jin mengatakan kepada Jang-soo bahwa dirinya masih punya satu permintaan terakhir. Ternyata Jang-soo dimintai tolong oleh Tae-jin untuk menunjukkan sebuah hadiah kepada Hyunji. Yang mana hadiah tersebut adalah rumah Hyunji yang dulu telah dijual kepada orang lain. Dan kini rumah itu Tae-jin beli untuk hadiah pernikahan mereka. Tae-jin lalu mengungkapkan isi hatinya melalui Jang-soo. Ia berkata jika saja dirinya masih hidup, ia sangat ingin tinggal bersama Hyunji di rumah tersebut. Lalu ketika Hyunji memejamkan mata, secara mengejutkan tiba-tiba saja ia dapat melihat Tae-jin secara langsung. Di sini Tae-jin mengatakan kepada Hyunji kalau hidupnya tidak akan lama lagi. Maka dari itu ia ingin mendonorkan jantungnya kepada anak Jang-soo, yakni Do-kyung. Di saat bersamaan, tubuh Tae-jin yang berada di rumah sakit pun ikut meneteskan air mata. Di pagi harinya terlihat para dokter sedang bersiap melakukan operasi pemindahan jantung mendiang Tae-jin ke tubuh Do-kyung. Namun saat salah satu dokter berpapasan dengan Jang-soo, ia teringat akan tragedi kecelakaan yang menimpa dirinya, yang mana ternyata Jang-soo adalah orang yang menolongnya pada waktu itu. Lalu dokter itu pun berterima kasih dengan sangat kepada Jang-soo, serta akan melakukan yang terbaik kepada Do-kyung, dan ia juga memastikan semuanya akan berjalan dengan lancar.
Di akhir film memperlihatkan kini Jang-soo kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Ia juga mulai membantu orang-orang di sekitarnya kembali. Diperlihatkan juga setiap harinya Do-kyung mengunjungi rumah Hyunji yang kini sedang mengandung anak dari mendiang Tae-jin. Hyunji pun merasa senang karena ia bisa mendengarkan detak jantung mendiang sang suami yang berada di dalam tubuh gadis kecil tersebut. Begitu pula dengan Tae-jin. Dari kejauhan terlihat ia memasang senyum bahagia di wajahnya. Dan film pun selesai. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita film The Soulmate kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you next time.